Oke, halo Mas. Halo, Mas Iman, sehat-sehat. Ya, alhamdulillah sehat juga. Oke, kemarin beberapa waktu lalu kita mau diskusi soal tulisan Mas Iman ya, soal melawan kekerasan negara, reformasi kepolisian saat ini juga. Tapi waktu itu karena ada beberapa hal yang belum menyempatkan kita untuk berdiskusi, akhirnya kita bisa diskusi meskipun dadakan. Tapi nggak apa-apa. Jadi buat teman-teman, jadi aku kenalin dulu ini sama Mas Iman Amirullah dari Yogyakarta ya Mas. Iya, benar-benar. Nah Yogyakarta, Mas Iman ini dia bergabung menjadi kontributor Liberty ID dan beberapa waktu lalu sempat menawarkan diri menjadi koordinator di Yogyakarta begitu. Iya, benar sekali Mas. Semoga deh. Ya, keren ya. Jadi memang ini kesempatan untuk kita memperluas dan memperlebar kemudian isu-isu kebebasan, kemudian juga isu-isu ruang ekspresi dan lain sebagainya. Menjadi sasaran kriminalisasi, doxing gitu, bahkan sampai penyebaran fitnah, penyebaran berita hoax gitu. Nah, selama ini kan banyak yang beranggapan kalau masalah kekerasan kacau ini tuh karena pure karena kompetensinya kurang gitu. Saya sering lihat komen di Twitter itu bilang eh, apa yang bisa kita harapin dari penegak hukum yang cuma pendidikan selama 6 bulan gitu. Nah, tapi menurut saya ini tuh bukan sekedar kurang kompetensi aja gitu. Karena kalau dipikir-pikir Pak Ferdi Sambo itu mungkin sekolahnya udah sampai berapa tahun gitu. Akhirnya sampai dia bisa jadi bintang 2 kan. Dia sekolahnya mungkin udah S1, S2, S3 segala macam gitu. Nah, menurut saya ada 2 hal. Yang pertama impunitas. Kayak selama ini lembaga kepolisian ini kurang sering diaudit gitu, kayak pelanggaran hukum yang melibatkan kepolisian itu kayak sering tidak ditangani secara tepat gitu. Kayak misal kasus Pak Sambo kan muter-muter gitu, lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan kepolisian gitu, itu kan kayak
banyak yang nggak bisa diselidikin gitu loh, kayak kalaupun diselidikin mentok-mentok yang kena itu anak buahnya yang di lapangan, itu aja mungkin cuma ditahan berapa bulan nggak sampai pemecatan gitu. Mereka bakal mikir alah paling juga dibiarin gitu, kayak mereka jadi tidak takut gitu karena mekanisme penegakan hukum internal mereka nggak beres.
Oke, oke, oke. Nah, tadi juga apa namanya balik tuh ke soal akuntabilitas atau pengawasan. Ya, apa hasil dari pengawasan itu adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepolisian terhadap apa yang kemudian terjadi ya. Kemarin juga Kanjuruhan itu apa tidak melahirkan semacam akuntabilitas publik yang real ya dari kepolisian, tapi kemudian malah ya saling lempar gitu kan, saling lempar, dan ya sampai sekarang juga masih belum ditemukan tersangka dari kepolisian yang pertama kali menembakkan saya kira pada persoalan Kanjuruhan juga bukan hanya siapa yang memerintahkan, tapi kemudian juga siapa yang menembakkan, karena itu penting banget. Karena saya kira begini, dalam persoalan kasus Sambo kita belajar kita belajar bahwa ternyata perintah seorang jenderal pun kalau dalam posisi tertentu dan kita memiliki rasa kemanusiaan, saya kira patut ditolak. Nah, dalam persoalan Kanjuruhan juga saya kira sama. Bukan hanya kemudian siapa yang bertanggung jawab ataupun siapa yang memerintahkan untuk kemudian melemparkan gas air mata, tetapi juga siapa yang pertama kali melemparkan gas air mata, dan siapa yang melemparkan gas air mata, mereka juga harus ditangkap. Ataupun diadili lah, bahasanya bukan ditangkap ya, tapi diadili seadil-adilnya, bukan hanya kemudian pada persoalan mutasi. Selain itu juga kita ingat tuh Mas Iman, bahwa setelah setelah tragedi Kanjuruhan itu kan Kapolda Jatim apa Jateng tuh waktu itu? Jawa Timur, Mas. Jawa Timur ya, Jawa Timur kan dicopot, kemudian dimutasi, tidak kemudian diadili, tapi dia dilempar ke jabatan yang lain kan gitu ya. Itu diganti sama Kapolda Sumatera Utara kalau seingat saya, dan Kapolda Sumatera Utara pada saat dilempar ke Jawa Timur, dia terkena kasus juga, kasusnya narkoba. Nah, yang jadi masalahnya siapa ya? Saya agak lupa tuh namanya, yang Kapolda Sumut dipindah ke Kapolda Jatim itu. Yang jadi masalahnya adalah dia orang kedua dalam persoalan konsorsium 303 Sambo. Nah, dia orang kedua untuk kalau seingat saya adalah menghilangkan barang bukti berupa CCTV. Seingat saya ya, itu akan ada semacam mind map begitu kan, konsorsium 303. Nah, itu persoalan yang saya kira harus segera dilakukan dan ditanggapi oleh kepolisian untuk kemudian, kalau kata Listio Sigit kan, dia ditumpas sampai pada ekor-ekornya kan begitu. Itu harus real terjadi. Dan ya kita menunggu apakah kemudian nanti hasil sidang Sambo itu memuaskan sesuai dengan jalur hukum ataupun aturan hukum, kemudian atau juga hasil keputusan dari peradilan Kanjuruhan juga itu sesuai dengan apa yang kemudian ada di dalam sistem peradilan kita. Anu gitu ya Mas. Artinya urgent sekali kan. Nah itu ya. Tapi kira-kira Mas, persoalan reformasi kepolisian ini, aku nggak tahu ya, apakah Mas Iman itu berpandangan bahwa orangnya harus diganti. Soalnya ini kan gini, kecenderungan netizen atau warga kita itu adalah ketika misalkan pucuk pimpinan atau misalkan tragedi Kanjuruhan ataupun tragedi Sambo itu selalu langsung mengarah turunkan atau copot Listio Sigit misalkan, kan selalu mengarah seperti itu. Apakah kemudian mencopot pucuk pimpinan itu adalah poin pokok ataupun akar poin permasalahannya, atau misalkan memang kita harus membabat semuanya satu persatu dari mulai hal kecil, misalkan ya tadi pendidikan, kemudian juga budaya internal kepolisian, kemudian pengawasan ketat dari DPR misalkan langsung, atau misalkan dari presiden dan sebagainya. Gimana tuh Mas? Oke, ini pertanyaan menarik sih. Kalau pertanyaan ini saya jadi ingat sama PSSI. Kita ingat kan PSSI udah ganti berapa puluh kali ketua umum, tapi gitu-gitu aja. Gitu. Nah, saya setuju poinnya kayak tuntutan cuma sebatas mencabut pimpinan tuh sia-sia, itu buang-buang energi aja. Gitu. Namun ini bukan berarti pimpinan itu bisa santai aja gitu. Kayak dia tetap perlu dituntut akuntabilitasnya. Kalau perlu, kalau terbukti bersalah, kalau perlu kita tuntut mundur juga gitu. Tapi kan kayak
Itu bukan tujuan utamanya. Reformasi itu kan bukan sekedar satu orang kita babat gitu, tapi secara sistemik kita perbaikin. Kayak yang sudah dijelasin dari awal live kita tadi, kayak kita perlu perbaikin pendidikannya, terus mungkin kita restrukturisasi lembaganya, atau mungkin kita potong anggarannya segala macam gitu. Kayak segala itu kayak jujur saya ini aku punya pandangan, nggak tahu ya ini bisa diterapin di level negara atau tidak, tapi saya punya pandangan idealnya setiap lembaga yang menerima duit negara itu mereka tuh punya peran pertanggungjawaban, dan kalau mereka nggak bisa memenuhi ekspektasi yang udah disetting pimpinan tertinggi kayak presiden misalnya, mereka tuh anggarannya harus dipotong tahun depannya sebagai hukuman, dan sebaliknya kalau mereka bisa melebihi ekspektasi yang diset di awal, anggarannya ditambah kalau perlu. Itu sih Mas. Jadi kayak reformasi itu nggak cuma nyabut Kapolri-nya aja atau Kapoldanya aja, itu nggak selesai, itu nggak nyelesain masalah. Pencabutan pimpinan itu lebih ke pertanggungjawaban menurut saya, bagaimana mereka terlibat secara sistemik. Namun untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya itu kita perlu dari hulu ke hilir gitu, dari pendidikan segala macamnya perlu kita benerin gitu. Nah, tapi saya kira selain itu, kita kalau saya lebih ke depan bicara soal 2045 misalkan, apakah Mas Iman ini kan dengan saya juga sama-sama mungkin di 2045 kita bisa jadi orang-orang yang kemudian mengisi pada pos-pos tertentu dalam lembaga negara. Dan juga ada kemudian orang-orang yang seumuran kita, yang mereka juga mungkin pada detik ini mereka sedang masuk pada lembaga kepolisian, ada yang kemudian juga sedang pelatihan kepolisian dan sebagainya. Nah, saya kira tumpuan kita untuk kepolisian ke depan itu ada di mereka juga. Reformasi kepolisian bukan hanya pada titik tumpuannya pada persoalan siapa pucuk pimpinannya, apakah harus diganti atau tidak. Itu bukan satu-satunya persoalan pokok, tapi ya tadi cincang habis. Itu sih kalau menurut aku ya Mas, persoalan kepolisian ini peraturan-peraturan yang kemudian dirasa longgar juga itu harus dievaluasi ulang ya. Saya kemarin tuh sedikit cerita sih ya, ini kemarin 2 minggu yang lalu lah sempat ke kepolisian, ke Polrestabes. Itu yang menariknya itu Mas, laporannya itu cuman 1 lembar dan itu enggak semua akun. Jadi cuman table itu angka dan nggak jelas tuh rinciannya, ini kasus kekerasan seksual apa, penyebab apa dan lain sebagainya, itu nggak rinci. Artinya pada persoalan kasus kekerasan seksual satu sisi itu dia kepolisian dalam persoalan penyidikan pun mereka tidak pernah serius, gitu. Nah, itu sih Mas. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Iman persoalan reformasi kepolisian ini dan ke depan seperti apa? Ya apa ya, mungkin udah cukup, cuma aku perlu kasih poin juga kayak bagaimana gerakan reformasi kepolisian ini kita tuh nggak bisa bergerak sendiri, kita perlu bersatu padu dengan gerakan rakyat lainnya, karena kekuasaan itu idealnya kekuasaan itu ada di tangan rakyat gitu. Kita yang ngasih kewenangan ke kepolisian, ke presiden gitu, kita yang punya mandat itu, harusnya kita punya hak buat menarik itu kembali. Pentingnya kayak kita nggak bergerak secara sektoral saja, tapi kita bersatu gitu, dengan gerakan rakyat lainnya, sehingga pertama kita menyatukan kekuatan, kedua penindasan itu nggak cuma di satu bidang, penindasan itu ada banyak dan mereka tuh kayak ibaratnya kayak anyaman gitu, mereka saling bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi satu dibongkar masih ada penindasan lain, polisi udah direformasi masih ada UU ITE, masih ada RKUHP dan perda-perda nyeleneh lainnya yang menindas gitu. Jadi itu pentingnya kayak kita nggak bergerak sendirian, kita nggak bergerak di isu sektoral saja. Saya sepakat sekali tadi persoalan kita tidak bergerak sektoral. Saya kira titik poin pentingnya adalah tadi ya bahwa ketika kita punya power ataupun kekuatan ataupun kekuatan untuk melawan menggunakan campaign media, kita dihajar dengan UU ITE. Itu artinya juga menambah jalan perjuangan kita untuk kemudian terus sebenarnya mengevaluasi ataupun mengingatkan ya begitu ya, ataupun melawan kerasnya kan itu, melawan kekerasan negara ataupun melawan otoritarianisme negara ataupun melawan dominasi negara ataupun melawan hegemoni negara kan gitu. Nah, karena sejatinya
ya mereka negara hadir karena kita ada. Kalau kita nggak ada ya negara juga nggak bakalan hadir kan gitu. Presiden lahir karena kita pilih, kalau nggak kita pilih ya presiden juga nggak akan hadir. Kepolisian ada dan lain sebagainya karena kita yang berkehendak begitu ya. Makanya kita punya power yang lebih untuk kemudian mengevaluasi atau kemudian memberikan pengawasan terhadap lembaga negara ataupun lembaga pemerintahan gitu. Itu aja mungkin untuk sesi diskusi kita kali ini, Mas Iman. Thank you. Ini aku nunggu tulisannya lagi nih, belum ada tulisannya ya. Siap, nanti di-update ya. Semoga bulan depan. Oke, paling enggak. Siap. Ya mudah-mudahan dengan mengajukan dengan menawarkan diri menjadi koordinator Liberty di Jogja malah bisa jadi makin berkembang gitu ya. Itu ya Mas, terima kasih. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Baik, terima kasih Mas Andrian. Sampai jumpa. Terima kasih. Oke, goodbye.